Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Dr. Ulfia Rahmi, SPD MPD, dan Bapak H.D. Afriansyah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan. Perkenalkan, saya Lisa Utariani dengan NIM 21129238 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai wawasan tentang filsafat pendidikan dan ruang lingkupnya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan, ajaran, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dari pengertian-pengertian dan analisis yang ada, maka bisa disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi alam beserta lingkungannya. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam pendidikan terdapat dua hal penting, yaitu aspek kognitif, yaitu aspek berpikir, dan aspek afektif, yaitu merasa. Bendara Raden Tumenggung Haryaswardi Surjaningrat yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara tahun 1961 halaman 2 mengatakan dalam bukunya bahwa usaha-usaha pendidikan atau tari ditujukan pada yang pertama halusnya budi, yang kedua cerdasnya otak, dan yang ketiga sehatnya badan. Ketiga usaha itu akan menjadi lengkap dan laras bagi manusia. Menurut Syah dalam Chandra tahun 2009 halaman 33 dikatakan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik yang mempunyai arti memelihara dan memberi latihan. Kedua hal tersebut memerlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan tentang kecerdasan pikiran. Secara lebih filosofis, Muhammad Natsir dalam tulisan Ideologi Pendidikan Islam menyatakan yang dinamakan pendidikan ialah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya. Secara lebih filosofis, Muhammad Natsir dalam tulisan Ideologi Pendidikan Islam pun menyatakan yang dinamakan pendidikan ialah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi tentang konsep tarbiyah atau pendidikan dalam 4 unsur. Yang pertama, memelihara pertumbuhan fitrah manusia. Yang kedua, mengarahkan perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaan. Yang ketiga, mengembangkan potensi insani atau sumber daya manusia untuk mencapai kualitas tertentu. Dan yang keempat, melaksanakan usaha-usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak. Dari kajian antropologi dan sosiologi, secara sekilas dapat kita ketahui adanya 3 fungsi pendidikan. Yang pertama, mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan membaca 5, analisis, yang akan mengembangkan kreativitas dan produktivitas. Yang kedua yaitu melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya, sehingga
keberadaannya baik secara individual maupun sosial lebih bermakna. Dan yang ketiga yaitu membuka pintu ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup bagi individu dan sosial. Sedangkan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Profesor Toshiko Kinoshita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Sedikitnya terdapat 3 alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Yang pertama yaitu pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan juga untuk memajukan dunia teknologi. Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik. Para penganut teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Dengan demikian, pendidikan adalah segala upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dalam mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan meliputi pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendidikan informal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal. Setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang kedua itu pendidikan formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur, memiliki jenjang dan tingkatan, berada dalam periode waktu-waktu tertentu, dilangsungkan dari sekolah dasar sampai dengan universitas. Pendidikan formal selain mencakup program pendidikan akademik, juga meliputi berbagai program khusus serta lembaga yang dipergunakan untuk berbagai macam pelatihan teknis dan profesional. Pendidikan formal mempunyai ciri yaitu yang pertama merupakan sistem persekolahan, yang kedua berstruktur, yang ketiga berjenjang, dan yang keempat penyelenggaraannya disengaja. Yang ketiga yaitu pendidikan non formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan non formal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Menurut Faisal Suprijanto tahun 2009 halaman 7, pendidikan non formal mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, berjangka pendek pendidikannya. Yang kedua, program pendidikannya merupakan paket yang sangat khusus. Yang ketiga, persyaratan pendaftaran lebih fleksibel. Yang keempat, sekuensi materi lebih luas. Yang kelima, perolehan dan keberadaan ijazah tidak seberapa terstandarisasi. Lembaga penyelenggara pendidikan non formal antara lain yang pertama kelompok bermain, yang kedua taman pendidikan anak, yang ketiga lembaga khusus, yang keempat sanggar,
Yang kelima, lembaga pelatihan. Yang keenam, kelompok belajar. Yang ketujuh, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Dan yang kedelapan yaitu majelis taklim. Yang selanjutnya itu perbedaan pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Yang pertama itu pendidikan formal. Pendidikan formal memiliki ciri yang pertama terdapat kurikulum yang terstruktur. Yang kedua, memiliki persyaratan tertentu. Yang ketiga, materi yang dipakai bersifat akademik. Yang keempat, memakan waktu yang lama untuk proses pembelajaran. Yang kelima, tenaga pembimbing atau guru memenuhi kualifikasi tertentu. Yang keenam, tempat pendidikan dari pemerintah maupun swasta. Yang ketujuh, harus mengikuti ujian untuk peserta didik. Yang kedelapan, adanya peraturan berseragam. Yang sembilan, saat selesai menempuh jenjang pendidikan atau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang sepuluh, membutuhkan ijazah sebagai peranan penting dalam penerimaan peserta didik. Yang kedua itu pendidikan non formal. Pendidikan non formal memiliki ciri yang pertama, memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan. Yang kedua, berfokus pada siswa bagaimana belajar mandiri, dapat mengontrol aktivitas belajar. Yang ketiga, waktu pembelajaran tidak mempengaruhi kurikulum fleksibel dan biasanya peserta didik yang menentukan. Yang keempat, hubungan guru dan siswa bersifat mendatar. Yang kelima, ijazah tidak terlalu penting untuk penerimaan siswa. Yang ketiga itu ciri dari pendidikan informal. Yang pertama, lingkungan keluarga dapat dilakukan khusus untuk pendidikan informal. Yang kedua, persyaratan khusus tidak berlaku. Yang ketiga, tidak perlu untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan. Yang keempat, keluarga dan lingkungan berperan penting dalam proses pendidikan. Yang kelima, tidak berlakunya kurikulum. Yang keenam, jenjang pendidikan atau tingkat pendidikan tidak berlaku dalam pendidikan informal. Yang ketujuh, pendidikan informal dilakukan tanpa adanya batasan waktu dan ruang. Yang kedelapan, guru pada pendidikan formal adalah orang tua. Yang sembilan, dalam pendidikan informal tidak adanya sistem manajemen dan terstruktur. Yang sepuluh, tidak dibutuhkannya ijazah. Selanjutnya itu materi mengenai ruang lingkup filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi berbagai topik yang mencakup aspek-aspek pendidikan secara umum. Beberapa topik yang dibahas dalam filsafat pendidikan adalah yang pertama yaitu tujuan pendidikan filsafat pendidikan. Tujuan pendidikan filsafat pendidikan membahas tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui proses pendidikan, baik secara individual maupun sosial. Tujuan pendidikan ini dapat berbeda-beda tergantung pada pandangan humanisme dan liberalisme akan menekan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia. Sedangkan pandangan mengancam akan menekankan pentingnya pendidikan untuk menjaga tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang ada. Yaitu yang kedua yaitu konsep pembelajaran filsafat pendidikan. Konsep pembelajaran filsafat pendidikan mempelajari berbagai teori dan metode pembelajaran yang terjadi secara mandiri. Yang ketiga yaitu pengembangan filsafat moral pendidikan. Pengembangan filsafat moral pendidikan mempelajari bagaimana pendidikan dapat membantu individu untuk mengembangkan nilai moral dan etika. Konsep-konsep moral dan etika yang dipelajari dalam filsafat pendidikan dapat berupa nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pertimbangan etis dan metafisik filsafat pendidikan. Pertimbangan etis dan metafisik filsafat pendidikan juga membahas pertimbangan etis dan metafisik yang mendasari pendidikan, seperti masalah hak-hak individu dan hubungan antara individu dengan masyarakat. Misalkan saja, apakah seseorang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Selanjutnya yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama itu tujuan pendidikan. Kajian mengenai tujuan akhir dari proses pendidikan, termasuk pertanyaan-pertanyaan tentang apakah tujuan pendidikan hanya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, atau juga melibatkan aspek moral dan sosial. Yang kedua yaitu etika pendidikan. Etika pendidikan meliputi berbagai pertanyaan tentang apa yang benar dan salah dalam pendidikan, seperti bagaimana guru seharusnya bertindak, apa yang seharusnya diajarkan, dan bagaimana memperlakukan siswa secara adil. Yang ketiga yaitu metodologi pendidikan. Kajian tentang metode-metode pengajaran dan pembelajaran yang berbeda, termasuk cara-cara yang efektif untuk mengajar, bagaimana mengevaluasi kemajuan siswa, dan bagaimana memfasilitasi pembelajaran yang aktif. Yang keempat yaitu epistemologi pendidikan. Epistemologi pendidikan yaitu kajian tentang sumber-sumber pengetahuan dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam proses pendidikan, serta cara-cara untuk memvalidasi pengetahuan. Yang kelima yaitu sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan kajian tentang bagaimana pendidikan berkembang sepanjang sejarah manusia, termasuk peran pendidikan dalam masyarakat. Yang keenam yaitu filsafat sosial pendidikan. Filsafat sosial pendidikan merupakan kajian tentang hubungan antara pendidikan dan masyarakat, serta bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi dan memperbaiki masyarakat. Selanjutnya itu filsafat psikologi pendidikan. Filsafat psikologi pendidikan merupakan kajian tentang hubungan antara pendidikan dan psikologi, serta bagaimana psikologi dapat membantu mengoptimalkan proses pembelajaran dan pengajaran. Dan yang terakhir yaitu filsafat bahasa dan pendidikan. Filsafat bahasa dan pendidikan merupakan kajian tentang hubungan antara bahasa dan pendidikan, serta bagaimana bahasa dapat membantu dalam memfasilitasi komunikasi dan pemahaman di antara siswa dan guru. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.